Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Novita. Saya dari kelompok satu Praktikum PTI. Di sini saya akan menyelesaikan soal pertama yaitu membuat program yang dapat menyeleksi apakah seseorang dapat masuk kolam renang atau tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut. Pertama-tama kita harus mengetahui algoritmanya dulu, yaitu pertama kita mulai, kemudian masukkan data berdasarkan ketentuan-ketentuan ini tadi ada penyakit kulit, buta warna total, HIV atau AIDS, suhu tubuh, usia, dan tinggi badan. Jika dia ada penyakit kulit, bisa satu untuk ya dan nol untuk tidak. Begitu juga untuk buta warna total dan HIV atau AIDS. Kemudian suhu tubuh, usia, dan tinggi badan. Selanjutnya, memeriksa kondisinya secara berurutan. Jika memiliki penyakit kulit, buta warna total, HIV atau AIDS, suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, usia kurang dari 5 tahun, lebih dari 70 tahun, itu tidak boleh berenang. Kemudian jika usia 5 sampai 10 tahun, boleh berenang di kolam 75 cm. Jika usia 10 sampai 15 tahun, boleh berenang di kolam 150 cm. Jika tinggi badan lebih dari 165 cm, maka boleh berenang di kolam di atas 2 meter. Selain dari itu, maka dia tidak boleh berenang di kolam di atas 2 meter. Kemudian selesai. Nah, pertama-tama kita akan mencoba di Pascal terlebih dahulu. Baiklah, pertama-tama kita buat dulu program. Ini untuk membuat nama programnya itu apa ya? Di sini kita buat seleksi kolam renang misalnya. Kemudian diakhiri dengan titik koma atau semikolon. Kemudian input variabel, masukkan variabel apa saja yang akan digunakan. Itu ada penyakit kulit, kemudian buta warna total, kemudian riwayat HIV. Ini kita buat tipenya integer. Kemudian semikolon. Hmm, Selanjutnya ada suhu tubuh, usia, dan tinggi badan. Kita buat tipenya real. Kemudian semikolon. Selanjutnya kita begin untuk memulai programnya. Pertama kita masukkan untuk menginput penyakit kulitnya. Pertama kita buat dulu teksnya Brightland, kak kurung, petik 1. Misal di sini kita buat apakah memiliki um, penyakit kulit, tanda tanya. Nah, di sini kita buat juga penunjuknya. Misal satu untuk ya, nol untuk tidak. Kemudian titik 2, kemudian semikolon. Kemudian len biar dia bisa menginputnya. Ini kita buat penyakit kulit. Kemudian semikolon. Selanjutnya right-line lagi. Ini untuk yang buta warna total. Titik 1. Apakah buta warna total?
Kita buat juga penunjuknya sama seperti ini, kita salin saja ya. Tempel di sini. Nah, kemudian semikolon. Kemudian rel lagi untuk buta warna total. Kemudian semikolon. Selanjutnya untuk yang riwayat HIV. Sini kita salin saja ya. Apakah memiliki riwayat HIV atau AIDS? Kemudian yang di sini kita ganti jadi riwayat HIV. Dan semikolon. Selanjutnya untuk suhu tubuh. Right, dan masukkan suhu tubuh. Kita bikin saja dalam Celcius. Kemudian semikolon. Kemudian readline-nya suhu tubuh. Kemudian semikolon. Begitu juga untuk usia dan tinggi badan. Di sini kita salin saja. Sini untuk usia. Tinggi badan. Nah, selanjutnya kita akan mulai membuat logikanya ya, if else. Pertama, if ini yang di sini yang penyakit kulit buta warna total, HIV atau AIDS. Di sini kita bisa gabung jadi satu ya, sama yang suhu tubuh, usia dan tinggi. Hmm, eh, oh tadi kan di soalnya itu. Nah, di sini jika kurang dari 5 tahun dan lebih dari 70 tahun itu juga tidak boleh berenang. Bisa digabung juga ya di if yang pertama ini. Jadi kita buat seperti ini. If penyakit kulit. Kita buat penyakit kulit sama dengan satu karena di sini tadi kan jika dia ada penyakit kulit dia akan menginputkan satu kan. Lalu kita buat atau buta warna total sama dengan satu. Kemudian OR lagi. Kemudian riwayat HIV sama dengan satu juga. Kemudian OR lagi. Suhu tubuh. Oh ya, suhu tubuh tadi kalau lebih dari 38 derajat, dia juga tidak boleh berenang. Dia lebih dari 38. OR lagi.
Yang usia tadi ya, usia lebih kecil dari 5 tahun atau usia lebih besar dari 70 tahun. Kemudian, kan di kan maka dia akan menghasilkan output tidak boleh berenang. Kemudian untuk yang lainnya kita buat dulu else if. Kita buat else if-nya ada tadi ketentuannya jika usia 5 sampai 10 tahun kan tadi. Jadi di sini kita buat 5 dan usia sama dengan 10. Maka akan di-outputkan jadi Brightland boleh berenang di kolam 75 cm. Kemudian buat else if lagi. Ini untuk usia yang usia dari 10 sampai 15 tahun tadi. Buat ini N usia lebih kecil sama dengan 15. Dan akan menghasilkan output boleh berenang di kolam 150 cm. Kemudian else if lagi. Untuk yang tinggi badan. Tinggi badannya lebih dari 165, maka dia akan menghasilkan output boleh berenang di kolam di atas 2 meter. Kemudian ini untuk else atau pernyataan yang lainnya. Maka itu artinya jika yang di if dan else if ini tidak ada yang dipenuhi, maka dia akan balik ke else. Dan dia akan langsung menghasilkan output tidak boleh berenang di kolam di atas 2 meter. Baru diakhiri dengan semikolon. Kemudian N untuk mengakhiri program. Kita coba dulu apakah ini berhasil sintaksnya. Nah, kita lihat di sini ya. Misalnya, apakah memiliki penyakit kulit? Kita buat tidak ada misalnya. Selanjutnya, apakah buta warna total? Tidak juga misalnya.
Kemudian riwayat HIV tidak juga misalnya. Kemudian suhu tubuhnya misalnya 27 derajat Celcius ya. Lalu usia 19 tahun misalnya. Kemudian tinggi badan 167. Nah, kemudian enter lagi. Nah, dia akan menghasilkan output boleh berenang di kolam di atas 2 meter. Selanjutnya kita akan mencobanya di C++. Di C++ pertama kita masukkan heading dulu yaitu input IOStream. Kemudian kita buat juga using namespace std semikolon. Itu agar dia tidak menggunakan std.2.2 secara banyak setiap ada input dan output ya. Kemudian kita buat in main untuk memulai program utamanya. Kemudian kurung kurawal untuk memulai ini. Untuk memulai programnya. Kemudian tipe integer untuk penyakit kulit, buta warna total, kemudian riwayat HIV, dan titik koma atau semikolon, kemudian tipe double untuk suhu tubuh, usia, dan tinggi badan. Kemudian semikolon lagi. Kemudian kita buat cout-nya atau keluarannya. Seperti di Pascal tadi, apakah memiliki penyakit kulit, kita buat juga petunjuknya seperti di Pascal tadi juga. 1 untuk ya, 0 untuk tidak. Kemudian semikolon. Selanjutnya ada in atau inputnya untuk penyakit kulit. Kemudian semikolon. Kemudian buat out dan in lagi. Untuk buta warna total, riwayat HIV, suhu tubuh, usia, dan tinggi badan. Kita salin saja. Selanjutnya untuk suhu tubuh.
Kemudian ini untuk suhu tubuh berarti. Kemudian kita salin, eh, kemudian kita salin untuk usia dan tinggi badan. Dalam sentimeter. Nah, setelahnya kita bisa membuat logikanya atau if, else, if, dan else-nya. Pertama, kita if jika penyakit kulitnya sama dengan 1, maka akan ada keluaran tidak boleh berenang. Karena dia memiliki penyakit kulit. Kemudian kita buat dulu untuk agar ada fungsi enter. Kemudian semikolon. Kemudian kita buat else if. Untuk yang buta warna total. Jika sama dengan 1, maka juga dia akan menghasilkan output tidak boleh berenang. Karena dia buta warna total. Kemudian buat juga end line. Kemudian semikolon. Kemudian else if lagi untuk um, riwayat HIV. Eh, jika sama dengan 1, maka dia akan ada keluaran juga tidak boleh berenang. Karena dia memiliki riwayat HIV atau AIDS. Ini yang lain lagi dan semikolon. Kemudian else if lagi. Hmm, jika usianya kurang dari 5.
Maka keluarannya, oh iya, sebelum itu ada juga. Sebelum itu ada juga ini. Eh, maaf, tadi ada kesalahan. Di sini jika suhu tubuh lebih dari 36, em, lebih dari 38 ya tadi di soalnya. Ya, lebih dari 38. Dia tidak boleh berenang karena suhu tubuhnya terlalu tinggi. Kemudian bisa di usia, dia juga tidak boleh berenang. Kita salin saja ya ini. Karena usianya terlalu muda. Selanjutnya else if lagi untuk usia yang lebih dari 70 tahun. Ini usia terlalu tua. Selanjutnya ada else if lagi. If-nya oh untuk usia yang dari 5 sampai 10 tahun tadi. Jadi usia lebih besar eh, sama dengan 5 dan usia lebih kecil sama dengan 10. Kemudian akan menghasilkan keluaran boleh berenang di kolam 75 cm. Kemudian hmm, untuk usia yang 10 sampai 15 itu boleh berenang di kolam 150 cm. Selanjutnya ada else if tinggi badan. Jika tinggi badannya lebih dari 165, maka dia akan mengeluarkan sit up, boleh berenang di kolam 200 meter.
Eh, maaf, boleh berenang di kolam di atas 2 meter. Kemudian N-line. Kemudian ada else-nya. Kita buat else-nya. Dia akan langsung menghasilkan output out. No, tidak boleh berenang di kolam di atas 2 meter. Karena tinggi badannya kurang. Ini kita enam. Kemudian semikolon. Ini terakhir ada kurung kurawal sebagai penutupnya. Nah, sekarang ayo kita coba boot and run apakah berhasil. Hmm, oh maaf, ini kelebihan huruf. Nah, jadi kita run dulu. Nah, ini sudah benar. So, kita samakan saja dengan yang di Pascal tadi. Tidak, 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 27, 19, tinggi badan 167. Nah, jadi dia memenuhi ya, boleh berenang di kolam di atas 2 meter. Itu karena tinggi badannya lebih dari 165 cm. Selanjutnya kita akan melihat sudokutnya. Nah, sudokut ini sebenarnya mirip-mirip saja dengan Pascal, hanya saja dia tidak disertakan titik komanya beserta yang tanda sama dengannya itu diganti menjadi panah ke arah kiri. Kemudian ini untuk flowcardnya, ini untuk flowcardnya. Baiklah, mungkin sekian jawaban dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.